Nah, ini melon kita, teman-teman. Jadi dia sudah mulai keluar daun yang kedua ya. Ini kemarin kita nanamnya masih daunnya satu ini. Nah, sekarang sudah mulai keluar daun yang kedua ini dan yang ketiga. Jadi pada umur 4 hari ini 4 hari sudah keluar hampir 2 daun. Jadi teman-teman nanti kalau menanam juga diingat pas sudah 4 hari ini biasanya sudah keluar 4 daun. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di rumah Agrotani. Nah, kita akan update nanam melon kita di polybag. Nah, melon kita ini sudah berumur berapa hari ya? 4 hari ya. 4 hari mau 1 minggu. Nah, kita nanti akan update per minggu. Nah, perlakuan apa saja per minggu nanti kita akan ceritakan. Nah, kita lihat melon kita sudah cukup besar. Nah, saatnya kita ngasih pupuk. Kita memberikan pupuk karena melon ini kalau kita tidak memupuk biasanya buahnya akan kecil-kecil, karena kita tahu buah melon itu kan besar, jadi dia perlu energi, perlu makanan yang banyak, perlu unsur hara yang banyak. Lalu apa saja pupuknya? Nah, kita akan lihat. Nah, kita akan pupuk pakai NPK ya. NPK kebetulan saya pakai NPK Pak Tani ini, tapi teman-teman bisa pakai NPK apapun, yang penting pupuknya NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. NPK yang saya gunakan ini adalah NPK dengan kandungan unsur haranya 16, 16, 16. Jadi ini artinya N-nya 16, kemudian P-nya 16, K-nya 16. Nah, satuannya apa? Ini adalah satuannya persen. Jadi N-nya itu 16%, P-nya 16%, K-nya 16%. Ini cukup ya untuk memberikan nutrisi pada melon kita. Jadi ini NPK 16, 16. Kemudian di sini juga ada kandungan yang lain, ada kandungan unsur hara mikronya. Kalau tadi itu unsur hara makro, NPK-nya, ini mikronya. Ini ada boron, kemudian ada zinc, ada tembaga, dan ada mangan. Ini ada semua, jadi ini lengkap. Kemudian N-nya ini ada nitratnya. Nitratnya ini yang paling bagus kalau untuk buah-buahan. Nah, teman-teman, kita akan memupuknya dengan cara mengocorkannya. Nah, kita lihat dosisnya. Nah, dosisnya di sini 5 sendok makan NPK kita masukkan dalam 10 liter air, lalu dikocorkan cukup untuk 50 tanaman. Jadi sekali ngocornya 5 sendok dimasukkan ke dalam 10 liter air, dicampur ya. Kita coba. Nah, ini 5 sendok. 5 sendok itu kalau 1 sendoknya 5 gram berarti dia 25 gram. Kita ibaratnya tangan ini sendok ya. Jadi enggak. Ini ya. Oke, kita campurkan ke air, kita aduk sampai bercampur. Sampai bercampur ya. Nah, kita campur airnya dengan pupuk sampai campur ya. Kemudian kita siramkan ke tanaman. Nah, kita kocor ke tanaman dengan kocoran 250 ml atau 1 gelas aqua.
Itu aplikasi pupuk kita ya. Jadi di minggu pertama ini, di hari keempat kita sudah mulai memupuknya. Jadi memupuknya ini seminggu kita kocor 2 kali ya dengan pupuk tersebut. Jadi diingat-ingat teman-teman, pakai pupuk NPK kemudian dicairkan. Tadi untuk 10 liter itu 5 sendok, jadi sebanyak sekitar 25 gram. Nah nanti pada periode selanjutnya pupuk ini akan bertambah ya, dosisnya akan kita naikkan, tapi di minggu pertama itu sebesar itu 25 gram saja. Kemudian pemupukannya dilakukan 2 kali, jadi seminggu itu 2 kali, jadi tiap 3 hari sekali kita lakukan pemupukan sebanyak tadi dosisnya 25 ml per tanaman. Jadi nanti di minggu kedua juga seperti itu, minggu ketiga juga seperti itu. Ini kenapa? Supaya melon kita ini nanti besar buahnya, karena dia perlu unsur hara yang cukup banyak. Kalau melon memang beda dari tanaman-tanaman yang lain. Kalau misalnya tanaman misalnya cabai dan sebagainya, sayuran, kita berikan pupuk kandang saja cukup. Tapi kalau melon memang bisa diberikan pupuk kandang, tapi dia buahnya tidak cukup besar sih memang. Ya teman-teman, kemudian selain daripada aplikasi pupuk ini, kita sudah mengaplikasikan trichoderma. Jadi trichoderma itu sudah kita cairkan, kemudian kita kocorkan, itu kita gunakan untuk mencegah layu fusarium pada tanaman melon. Karena tanaman melon ini cukup rentan terhadap layu fusarium. Jadi kita harus mencegahnya supaya nanti kita sudah capek-capek nanam, taunya tidak panen. Jadi kita harus mencegahnya. Nah, trichoderma ini paling ampuh memang untuk mencegah layu fusarium dibandingkan kita menggunakan fungisida. Nah, pada tanaman kita nanti kita akan mengurangi penggunaan insektisida atau fungisida. Jadi nanti ketika kita konsumsi akan lebih aman ya daripada kita menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Oke, nah ini trichoderma yang sudah dicairkan, yang gunanya untuk mencegah layu fusarium. Ini bisa bisa dibuat sendiri. Teman-teman bisa melihat video yang saya posting tentang membuat trichoderma ini di deskripsi. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya tidak sempat membeli ini, membuat ini secara sendiri, nah teman-teman bisa membeli di toko pertanian. Nah, kalau ini namanya itu ada 1 Anfus, kemudian 2 itu ada Tricoji ya dari Primasid. Nah, 2 produk itu yang sama dengan trichoderma yang saya buat ini. Jadi kalau ini kita cairkan, kalau 2 produk itu dalam bentuk kering, serbuk kering ya. Jadi bisa nanti dicampur air atau ditaburkan ke tanaman. Ya, yang pasti ini gunanya sebagai agen antagonis patogen tular tanah ya, yang bisa menyebabkan tanaman itu mati. Itu biasanya bisa dikendalikan dengan trichoderma ini. Jadi trichoderma ini akan mengantagonis mereka, akan memakan mereka sehingga mereka tidak berkembang biak. Ibaratnya kalau trichoderma ini tentara baik, nah bakteri-bakteri, jamur-jamur, patogen yang bikin tanaman mati itu tentara jahat. Jadi mereka itu bakal diserang oleh trichoderma ini. Begitu ya konsepnya ya teman-teman ya. Kemudian pemberiannya itu memang harus di awal supaya dia lebih efektif. Karena biasanya untuk serangan layu fusarium itu di usia-usia 30 hari, kemudian 40 hari. Nah, untuk fungisida yang nabati atau hayati atau organik itu kerjanya itu lama. Jadi tidak seperti fungisida kimia yang kita semprotkan hari ini, mungkin besok atau lusa sudah kelihatan hasilnya. Tapi kalau yang organik atau hayati ini cukup lama. Jadi dia bekerjanya itu pelan-pelan karena dia itu makhluk hidup. Jadi perlu waktu, diberikan waktu. Jadi memang kalau untuk organik atau hayati ini lebih bagusnya ini untuk pencegahan. Jadi sebelum terjadi serangan itu sudah kita preventif, sudah kita cegah terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, demikianlah updatean dari kami mengenai menanam melon di polybag ya. Kita akan berkebun bersama ya. Jadi teman-teman ditunggu komen-komennya, ditunggu persiapan menanamnya biar kita bisa bareng-bareng menanam di sini. Kita bisa sharing nanti di kolom komentar apa saja pengalaman dari teman-teman. Misalnya ada sesuatu yang baru boleh di-sharing dengan kita, nanti kita praktekkan. Gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di updatean di 7 hari ya, nanti 8 hari sampai 14 hari karena sekarang kita ngupdate yang 0 sampai 7 hari. Nah, kita akan ketemu di sana. Nah, untuk perlakuan yang minggu pertama ini saya ingatkan lagi, tadi kita sudah memberikan fungisida nabati mencegah layu fusarium yaitu trichoderma, kemudian kita melakukan pemupukan. Nah, untuk minggu pertama itu hanya 2 itu perlakuannya. Nah, kita akan lanjutkan di minggu kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.